Teman-teman, tadi kalian membeli kue apa saja? Aku membeli 1 kue cara bikang dan 3 kue klepon, seharga Rp8.500. Aku membeli 2 kue klepon dan 2 kue jalangkote seharga Rp13.000. Kalau kamu, Abdul? Aku membeli 1 kue cara bikang, 2 kue klepon, dan 1 kue jalangkote, seharga Rp12.000. Selamat sore, saya ingin membeli 6 kue cara bikang, 10 kue klepon, dan 5 kue jalangkote. Terima kasih. Teman-teman, berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Abdul? Agar dapat mengetahuinya, kita harus mengetahui harga kue cara bikang, kue klepon, dan kue jalangkote terlebih dahulu. Mula-mula, kita memisalkan harga kue cara bikang sebagai C, harga kue klepon sebagai K, dan harga kue jalangkote sebagai J. Kemudian, kita mengubah satu demi satu informasi pada persoalan ke dalam bentuk pernyataan matematis. Pernyataan matematis untuk kue yang Ida beli adalah C tambah 3K sama dengan 8.500. Pernyataan matematis untuk kue yang Harry beli adalah 2K tambah 2J sama dengan 13.000. Pernyataan matematis untuk kue yang Abdul beli adalah C tambah 2K tambah J sama dengan 12.000. Berdasarkan ketiga pernyataan matematis ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 3 variabel yang nilainya harus diketahui sehingga dapat disebut sebagai sistem persamaan 3 variabel. Setiap variabel hanya terlibat dalam fungsi dengan nilai derajat paling tinggi yang sama dengan 1. Kemudian, persamaan 3 variabel ini tidak memiliki 2 variabel yang terkait dalam operasi perkalian atau pembagian, tetapi hanya operasi penjumlahan atau pengurangan. Dengan demikian, persamaan 3 variabel ini dapat disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Seperti yang telah kita pahami pada video pembelajaran sebelumnya, kita dapat menyelesaikan SPLTV dengan mengeliminasi variabelnya. Marilah kita mengeliminasi variabel J pada persamaan kedua dan ketiga terlebih dahulu dengan mengurangkan persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Agar kedua persamaan memiliki variabel J dengan konstanta yang sama, maka kita mengalihkan persamaan ketiga dengan 2, sehingga menjadi 2C tambah 4K tambah 2J sama dengan 24.000. Lakukan operasi pengurangan pada setiap suku yang memiliki pasangan sehingga hasilnya adalah 2C tambah 2K sama dengan 11.000. Persamaan baru ini dapat kita sebut sebagai persamaan keempat yang terdiri atas variabel C dan K. Karena persamaan pertama dan persamaan keempat terdiri atas variabel yang sama, maka kita mengeliminasi salah satu dari kedua variabel tersebut, yaitu variabel C, dengan mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan keempat. Agar kedua persamaan memiliki variabel C dengan konstanta yang sama, maka kita mengalihkan persamaan pertama dengan 2, sehingga menjadi 2C tambah 6K sama dengan 17.000. Lakukan operasi pengurangan pada setiap suku yang memiliki pasangan, sehingga hasilnya adalah 4K sama dengan 6.000. Agar dapat mengetahui nilai K, pindahkan 4 ke ruas kanan sehingga menjadi K sama dengan 6.000 per 4 yang hasilnya adalah K sama dengan 1.500. Jadi, nilai K atau harga 1 kue klepon adalah Rp1.500. Karena sudah mengetahui nilai dari salah satu variabel, kita dapat melakukan substitusi ke setiap persamaan sehingga mendapatkan nilai C dan J. Agar dapat mengetahui nilai C, maka kita melakukan substitusi K sama dengan 1.500 ke dalam persamaan pertama, yaitu C tambah 3K sama dengan 8.500, sehingga menjadi C tambah 3 dalam kurung 1.500 sama dengan 8.500, yang hasilnya adalah C tambah 4.500 sama dengan 8.500. Pindahkan 4.500 ke ruas kanan sehingga menjadi C sama dengan 8.500 kurang 4.500, yang hasilnya adalah 4.000. Jadi, nilai C atau harga kue cara bikang adalah Rp4.000. Agar dapat mengetahui nilai J, maka kita melakukan substitusi K sama dengan 1.500 ke dalam persamaan kedua, yaitu 2K tambah 2J sama dengan 13.000, sehingga menjadi 2 dalam kurung 1.500 tambah 2J sama dengan 13.000, yang hasilnya adalah 3.000 tambah 2J sama dengan 13.000. Pindahkan 3.000 ke ruas kanan sehingga menjadi 2J sama dengan 13.000 kurang 3.000 sama dengan 10.000, yang hasilnya adalah
2J sama dengan 10.000. Agar dapat mengetahui nilai J, bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi J sama dengan 5.000. Jadi, nilai J atau harga kue jalangkote adalah Rp5.000. Sekarang, kita sudah mengetahui harga dari ketiga jenis kue. Maka, kita dapat mengetahui jumlah uang yang harus Ibu Abdul bayar. Ibu Abdul membeli 6 kue cara bikang, 10 kue klepon, dan 5 kue jalangkote, sehingga dapat kita misalkan dengan bentuk 6C tambah 10K tambah 5J. Substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui sehingga menjadi 6 dalam kurung 4.000 tambah 10 dalam kurung 1.500 tambah 5 dalam kurung 5.000. Kemudian, lakukan operasi perkalian pada setiap sukunya sehingga hasilnya adalah 24.000 tambah 15.000 tambah 25.000 sama dengan 64.000. Jadi, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Abdul adalah Rp64.000. Setelah mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Abdul, marilah kita perhatikan kembali persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga persamaan tersebut memiliki koefisien dan konstanta yang secara umum dapat kita tulis seperti berikut. Seperti yang telah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, bentuk ini kita sebut sebagai bentuk umum SPLTV. Dengan X, Y, dan Z sebagai variabel dari SPLTV, nilai AI, BI, dan CI untuk I sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan koefisien-koefisien dari SPLTV, sedangkan nilai D1, D2, dan D3 merupakan konstanta-konstanta dari SPLTV. Berdasarkan persoalan di awal video, maka kita akan mendapatkan X sama dengan C, Y sama dengan K, dan Z sama dengan J. Kemudian, nilai dari koefisien-koefisiennya secara berurutan adalah dalam kurung A1, B1, C1, sama dengan dalam kurung 1, 3, 0, dalam kurung A2, B2, C2, sama dengan dalam kurung 0, 2, 2, dan dalam kurung A3, B3, C3, sama dengan dalam kurung 1, 2, 1. Nilai dari konstanta-konstantanya secara berurutan adalah dalam kurung D1, D2, D3, sama dengan 8.500, 13.000, dan 12.000. Karena urutan persamaan yang tertulis tidak mengubah solusi, maka kita bebas memilih persamaan mana yang akan kita sebut sebagai persamaan pertama, kedua, atau ketiga. Persoalan pada awal video sudah kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi umum yang sama pada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Persoalan berikutnya, terdapat sebuah kurva fungsi parabola seperti berikut. Tentukanlah persamaan parabola yang melalui titik-titik dalam kurung negatif 1, 2, dalam kurung 2, 3, dan dalam kurung 3, 10 sekaligus. Pada soal seperti ini, kita harus ingat bahwa fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r, dengan p, q, dan r yang merupakan anggota bilangan real. Nilai dari ketiga variabel ini akan kita cari dengan menggunakan data-data yang tersedia. Karena parabola melewati titik negatif 1, 2, maka kita melakukan substitusi x sama dengan negatif 1 ke dalam fungsi kuadrat dan y sama dengan 2 sebagai hasil dari fungsi kuadrat sehingga menjadi f dalam kurung negatif 1 sama dengan p dalam kurung negatif 1 pangkat 2 tambah q dalam kurung negatif 1 tambah r sama dengan 2 yang hasilnya adalah f dalam kurung negatif 1 sama dengan P kurang Q tambah R sama dengan 2. Dengan menggunakan pendekatan yang sama pada titik dalam kurung 2, 3, dan dalam kurung 3, 10, maka kita akan mendapatkan F dalam kurung 2 sama dengan 4P tambah 2Q tambah R sama dengan 3, dan F dalam kurung 3 sama dengan 9P tambah 3Q tambah R sama dengan 10. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan SPLTV sebagai berikut. Marilah kita mengeliminasi variabel R pada persamaan pertama dan kedua terlebih dahulu, dengan mengurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama. Lakukan operasi pengurangan pada setiap suku yang memiliki pasangan sehingga hasilnya adalah 3P tambah 3Q sama dengan 1. Agar dapat mengetahui nilai P tambah Q bagi kedua ruas dengan koefisien dari variabel P dan Q, yaitu 3, sehingga menjadi 3P tambah 3Q per 3
sama dengan 1/3 yang hasilnya adalah P tambah Q sama dengan 1/3. Persamaan baru ini dapat kita sebut sebagai persamaan keempat. Kemudian, kita juga dapat mengeliminasi variabel R pada persamaan kedua dan persamaan ketiga dengan mengurangkan persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Lakukan operasi pengurangan pada setiap suku yang memiliki pasangan sehingga hasilnya adalah 5P tambah Q sama dengan 7. Persamaan baru ini dapat kita sebut sebagai persamaan kelima. Dengan menggunakan persamaan keempat dan kelima, maka kita mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Marilah kita mengeliminasi variabel Q terlebih dahulu. Lakukan operasi pengurangan pada setiap suku yang memiliki pasangan sehingga menjadi 4P sama dengan 7 kurang 1/3, yang hasilnya adalah 4P sama dengan 20/3. Agar dapat mengetahui nilai P, pindahkan koefisien dari variabel P, yaitu 4 ke ruas kanan, sehingga menjadi P sama dengan 20/3 kali 4. Bagi 20 dengan 4, sehingga hasilnya adalah P sama dengan 5/3. Kemudian, substitusikan nilai P ke dalam persamaan keempat, yaitu P tambah Q sama dengan 1/3, sehingga menjadi Q tambah 5/3 sama dengan 1/3. Pindahkan 5/3 ke ruas kanan sehingga menjadi Q sama dengan 1/3 kurang 5/3 yang hasilnya adalah Q sama dengan negatif 4/3. Substitusikan nilai P dan Q ke dalam persamaan pertama sehingga menjadi 5/3 kurang dalam kurung negatif 4/3 tambah R sama dengan 2. Lakukan operasi pengurangan pada pecahan sehingga menjadi 9/3 tambah R sama dengan 2, yang hasilnya adalah 3 tambah R sama dengan 2. Pindahkan 3 ke ruas kanan sehingga menjadi R sama dengan 2 kurang 3, yang hasilnya adalah R sama dengan negatif 1. Kemudian, substitusikan nilai P, Q, dan R ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat tambah qx tambah R, sehingga persamaan untuk grafik fungsi kuadrat yang melalui titik-titik dalam kurung 1, negatif 2, dalam kurung 2, 3, dan dalam kurung 3, 10, sekaligus adalah fx sama dengan 5/3 x kuadrat kurang 4/3 x kurang 1. Berdasarkan dua persoalan yang sudah kita selesaikan, kita dapat memahami cara menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Pertama, memilih 2 dari 3 persamaan. Kita dapat menyebut kedua persamaan tersebut sebagai persamaan pertama dan persamaan kedua dengan urutan yang bebas. Kemudian, satu persamaan lain sebagai persamaan ketiga. Kedua, mengeliminasi salah satu variabel, misalnya variabel X, dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan baru dengan dua variabel yang dapat kita sebut sebagai persamaan keempat. Ketiga, mengeliminasi variabel X dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan baru dengan dua variabel yang dapat kita sebut sebagai persamaan kelima. Keempat, mengeliminasi salah satu variabel, misalnya variabel Y, pada persamaan keempat dan kelima. Jika SPLTV memiliki tepat satu solusi, maka proses eliminasi ini akan menghasilkan nilai persis dari variabel ketiga, misalnya variabel Z. Kemudian, kita dapat melakukan substitusi nilai Z ke dalam persamaan keempat atau persamaan kelima untuk mendapatkan nilai Y. Kelima, melakukan substitusi kedua nilai yang sudah didapat, yaitu Y dan Z, dengan salah satu persamaan pertama atau kedua atau ketiga. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai X. Metode ini dapat kita gunakan untuk menemukan solusi tunggal dari SPL yang memang memiliki solusi. Akan tetapi, metode ini tidak dapat membedakan SPLTV yang memiliki solusi atau SPLTV yang tidak memiliki solusi dengan cepat. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan contoh berikut. Terdapat sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut. Tentukanlah solusi dari SPLTV ini. Marilah kita mengeliminasi variabel X pada persamaan kedua dan ketiga terlebih dahulu dengan menjumlahkan persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Lakukan operasi penjumlahan pada setiap suku yang memiliki pasangan sehingga hasilnya adalah Y tambah Z sama dengan 2. Persamaan baru ini dapat kita sebut sebagai persamaan keempat. Kemudian, kita mengeliminasi variabel X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua.
Agar kedua persamaan memiliki variabel X dengan konstanta yang sama, maka kita mengalihkan persamaan kedua dengan 2, sehingga menjadi negatif 2X tambah 6Y tambah 8Z sama dengan 2. Lakukan operasi penjumlahan pada setiap suku yang memiliki pasangan, sehingga hasilnya adalah 4Y tambah 4Z sama dengan 3. Persamaan baru ini dapat kita sebut sebagai persamaan kelima. Perhatikanlah persamaan keempat dan kelima. Jika kita mengalihkan persamaan keempat dengan 4, maka kita akan mendapatkan bentuk 4Y tambah 4Z sama dengan 8. Akan tetapi, bentuk ini kontradiktif dengan persamaan kelima, yaitu 4Y tambah 4Z sama dengan 3. Jika kita mencoba untuk melakukan eliminasi pada kedua persamaan ini, maka kita tidak ada variabel yang tersisa di ruas kiri. Maka, SPLTV ini tidak memiliki solusi. Pada persoalan sebelumnya, kita telah melihat contoh SPLTV yang memiliki banyak solusi. Pada persoalan ini, kita telah melihat contoh SPLTV yang tidak memiliki solusi. Artinya, kita tidak dapat langsung menentukan jumlah solusi dari suatu SPLTV. Kita harus melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap suatu SPLTV sebelum menentukan jumlah solusinya. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi substitusi, yaitu sebagai berikut. Pertama, memilih 2 dari 3 persamaan. Kita dapat menyebut kedua persamaan tersebut sebagai persamaan pertama dan persamaan kedua dengan urutan yang bebas. Kemudian, satu persamaan lain sebagai persamaan ketiga. Kedua, mengeliminasi salah satu variabel, misalnya variabel X, dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan baru dengan 2 variabel yang dapat kita sebut sebagai persamaan keempat. Ketiga, mengeliminasi variabel X dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan baru dengan 2 variabel yang dapat kita sebut sebagai persamaan kelima. Keempat, mengeliminasi salah satu variabel, misalnya variabel Y, pada persamaan keempat dan kelima. Jika SPLTV memiliki tepat satu solusi, maka proses eliminasi ini akan menghasilkan nilai persis dari variabel ketiga, misalnya variabel Z. Kemudian, kita dapat melakukan substitusi nilai Z ke dalam persamaan keempat atau persamaan kelima untuk mendapatkan nilai Y. Kelima, melakukan substitusi kedua nilai yang sudah didapat, yaitu Y dan Z, dengan salah satu persamaan pertama atau kedua atau ketiga. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai X. Suatu SPLTV dapat memiliki tepat satu solusi, memiliki banyak solusi, atau bahkan tidak memiliki solusi yang telah kita bahas. Agar dapat menentukan jumlah solusi suatu SPLTV, maka kita melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap SPLTV tersebut sebelum menentukan jumlah solusinya. Akan tetapi, terdapat metode determinan yang dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan solusi suatu sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang beragam. Metode ini akan kita pelajari pada materi matriks di kelas 11 nanti.